dari profil pun kehitung. Nah, yang mana yang transverse, mana yang longitudinal, apakah dia posisi di gading besar, apa di gading kecil, dan seterusnya, nanti hitung di sini. Jumlahnya berapa, panjangnya berapa, ukurannya berapa, setiap profil yang ada. Kemudian nanti total berat akan kehitung. Oke, nah inilah gambarnya nih. Kalau secara transverse. Jadi kalau transverse itu kan ada gading besar, nanti mungkin jadi gading kecil, mungkin ada pilar misalnya. Kemudian ada floor, ini. Nah yang longitudinal, mungkin ada deck longitudinal, ada deck beam longitudinal, ada yang sisi, kemudian ada yang bottom longitudinal, inner bottom longitudinal, mungkin karena ada sekat longitudinal, dan seterusnya. Jadi bedakan mana yang longitudinal, mana yang transverse. Dibagi gitu. Mau matematik, mau yang konvensional, mau pakai software apapun, tinggal bagi. Gitu kan? Nah, jadi kita bisa dari sini menghitung pelat, menghitung beratnya profil, biayanya tinggal kita kalikan, dan seterusnya. Upah kerja welder berapa, perlengkapan berapa, ini bisa kehitung semuanya nih. Oke, nah ini buat PR selanjutnya. Nah misalnya saya ambil contoh kapal Lydia nih, panjangnya 74 meter dan seterusnya. Oke, kemudian dibagi bagi ini, bagi apa namanya, bagi blok. Mau dibagi berapa blok nanti? Tergantung tadi galangannya, kapasitasnya berapa, kemudian kerennya gimana, dan seterusnya. Nah, dia hitung rata-rata segini, sekitar 40 yang paling besar, 43 ton. Berarti kalau saya punya 10% safety factor, berarti ditambah mungkin keausan atau sudah umurnya sudah tua dari keren yang kita punya, mungkin kita buat safety-nya bisa 20% atau 30%. Jadi yang bisa diangkat itu dengan keren yang ada, ini dikurangin 30%. Atau kerennya dinaikin lebih dari, misalnya kalau 10%, 4, 8, 12, berarti harus tambah 15 ton, berarti sekitar 60 ton kerennya, supaya keselamatan di pekerjaan itu terjamin. Nah, dari perhitungan blok inilah pembagiannya kita hitung. Yang tadi, berapa frame yang melintang, yang memanjang, pelatnya ada berapa aja sepanjang blok yang kita mau buat seperti ini. Oke, nah ini kapalnya nih, kapal kontainernya. Pembagian bloknya tadi kita sudah tahu. Nah, jadi matematis dia hitung. Nih, frame blok B61, B62 itu beratnya sekian ton. Dan seterusnya. Kalau di total itu ada 259 ton. Nih, beratnya. Kalau kerennya tidak cukup, terpaksa bloknya diperkecil. Supaya nanti keselamatan waktu kerja itu terjamin penuh. Oke. Nah, kalau kerennya bisa 100 ton, ini berarti nggak ada masalah. Dengan berat 77 ton kurang lebih di sini, yang maksimum. Gitu ya. Nah, jadi dengan inventor masuk tuh. Ini misalnya frame melintang, apa aja isinya, dimasukkan, dihitung. Kemudian kalau ini W-frame-nya gimana, kemudian di sebelahnya ada W-frame gimana, berapa banyak W-frame-nya, berapa banyak ordinary frame-nya dalam satu blok. Nanti tinggal dikalikan aja kalau sudah ketemu satu titik. Nih. Tinggal dimasukkan ke dalam itu. Kemudian untuk bulkhead, apakah ada bulkhead? Jadi ada W-frame, ordinary frame, ada bulkhead. Nah, tinggal dihitung semua. Beratnya berapa? Ininya apa, tiap frame-nya berapa, panjangnya berapa, tinggal kalikan modulusnya dikali panjang apa namanya profil atau frame yang ada. Nah, kalau sudah dihitung yang melintang, kemudian yang memanjang. Nah, ini sekarang yang melintang sudah dihitung nih. Oh, ada pilar, ada berapa biji. Oh, ada yang ordinary, berapa biji. Ada yang W-frame, berapa biji. Nah, ini bisa dibedakan di sini. Jadilah perhitungan satu frame. Nanti frame mana, jadilah dalam bentuk satu blok.
gitu ya kurang lebih. Nah, sudah ini dihitung beratnya, tuh, keluar semua nanti. Oke, udah. Nah, jadi kalau dia lihat, dia hitung, nih, kalau berat dengan model matematis 259, sekian, taruhlah 260. Kalau dengan 3D Inventor 255. Mungkin yang belum kehitung misalnya ada bracket. Bracket tuh sepanjang apa namanya? Sepanjang frame itu harusnya ada bracket di atas bawah. Mungkin itu yang nggak kehitung. Kalaupun itu kehitung harusnya nih nilainya sama persis. Gitu ya. Jadi ada bagian yang kecil-kecil yang bangsa bracket dan seterusnya itu tidak terhitung. Jadi intinya perhitungan harusnya sama. Mau pakai manual, mau pakai dengan apa namanya software, gitu ya. Nah ini jadi TA nih. Nah kemudian dihitung pemakaian pelat segitu, kemudian volumenya segitu, beratnya berapa. Nah kalau sudah ketahuan jumlah pelat, nanti dihitung elektroda nilainya berapa, model matematisnya itu sama persis tuh. Oke, nah ini yang jadi PR kita selanjutnya sampai selesai nih. Gitu. Ini tukang listrik berapa hari kerja, satu blok ya, nggak semua blok nih. Nah totalnya sekian. Ini bisa dihitung semua. Kalau kita menggunakan software itu sudah lebih enak. Nah yang kemarin kita dengan cara matematis atau dengan manual. Jadi akurasinya tuh tinggi, sama harusnya. Kalau bracket yang kecil-kecil dihitung terus ada apa sambungan, ada apa yang harus masuk tapi di sini tidak dihitung, harusnya sama persis. Nah, itu kalau menggunakan Desk Inventor. Oke. Nah, kalau